Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya. Dengan siapa masih ingat? Iya, dengan Bu Rias. Baik, hari ini Bu Rias akan menyampaikan sedikit ulasan tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Tentunya materi matematika. Kalau saya kalian dengan 4, dengan 5, dengan 100 boleh. Nah, tapi kalau dengan 100 nanti capek. Ya, nah, jadi kita ambil angka-angka yang kecil saja. Kira-kira kalian sudah paham pastinya karena ini sampai paham sekali. Ya, oke. Kita selanjutnya akan beralih ke pengurutan pecahan dan juga perbandingan pecahan. Kenalkan, saya Nurholis, saya di kelas 4C di salah satu sekolah SD Desa Sasi Tapan. Beginilah keadaan ya pembelajaran daring. Sebenarnya ini salah satu hal yang sangat baru bagi kamu. Tapi mau nggak mau ya memang harus dilaksanakan. Kalau berbicara berat tidaknya memang sangat berat. Apalagi yang namanya pendidikan itu tidak hanya dari satu arah, harus dua arah. Harus ada feedback dari siswa, harus ada respon. Karena hal yang kurang mantap itu ketika kita ngajar nggak tahu respon anaknya. Kita hanya bikin video, ngirim video, nggak tahu respon anaknya, dia paham atau tidak, bingung atau tidak. Itu menjadi hal yang penting. Tapi memang keadaan seperti ini, mau nggak mau memang kita harus mengikuti, apalagi kita dipaksakan dengan pandemi yang seperti ini. Apalagi aktivitas kita jauh lebih padat sebenarnya. Mending sekolah biasa sebenarnya. Datang paginya main materi, ngajar, ketemu anak-anak, sambil santai. Kalau kayak gini kita pagi harus nyiapin materi untuk tag video, belum lagi ngeditnya, belum lagi memang jadwal penayangannya yang harus tidak boleh terlambat. Materi saat ini sebenarnya adalah hitung dasar, yaitu sebelumnya saya ini salah satu orang yang nggak tahu sama sekali soal editing video. Bagaimana cara upload ke YouTube, bikin akun YouTube, cara edit video, ngasih tulisan dan macam-macam. Tapi mau nggak mau ketika ada pandemi ini saya harus belajar cara edit video, mengenal aplikasi editing video yang mudah, mengenal cara bagaimana bikin akun YouTube, bahkan mengenal bagaimana sih caranya bisa berhadapan dengan kamera dengan bahasa yang lancar, yang mudah dipahami. Itu menjadi tuntutan dan teknologi ini ternyata tidak mudah. Tapi ya mau nggak mau kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh nyerah, tetap harus dilaksanakan. Ya Allah, aku ngebagi setengah kamera di bawah. Jadi kita ambil angka. Ya Allah, ngeri tenang. Sampai di sini dulu ya. untuk pecahan Lebih enak sekitar, ngajar langsung, ya. lebih enak kita ketemu dengan anak-anak, kemudian kita berinteraksi dengan mereka, kita tahu reaksi mereka ketika kita menjelaskan materi, kemudian kita juga bisa membimbing mereka secara langsung ketika mengerjakan soal-soal. Jelas lebih enak kalau secara langsung. Kalau kelas virtual ini sih ya awalnya berat banget ya, berat sekali. Karena ya kita kalau ditanya siap atau tidak siap, ya kita tidak siap sebenarnya dengan cara seperti ini ya. Karena sebelum-sebelumnya juga tidak pernah seperti ini. Cuma karena kondisi sekarang memang mengharuskan kita ada di posisi yang seperti ini, maka ya mau tidak mau kita harus tetap bisa maksimal dalam memberikan pelayanan pada anak-anak, tentunya dari segi ilmu. Sudah paham teman-teman di rumah? Oke, selanjutnya ini sudah beres, berarti kita akan ganti materi, yaitu kita akan mengenal garis bilangan. Kayak apa sih garis bilangan itu? Yuk, sekarang kita lihat dulu. Garis bilangan. Sampai dengan kolom 2.
kalau boleh Pak Indra tahu, Mas Fairel. Iya, sip. Nah, Mas Fairel. Halo. Halo. Lo kok kayak ngantuk ya, Mas Fairel? Mas Fairel. Alhamdulillah sudah lancar. Berarti tinggal di murojaah kembali, diulang-ulang. Sehari kita video call itu untuk jadwalnya yang sesuai jadwal itu berarti sekitar itu 8, 9, 10. Tapi kadang juga kita sampai 12 anak. Kadang ada juga yang sampai 24 anak. Jadi tergantung jadwalnya. Kalau cuma ngaji kita sedikit, tapi kalau mau menerima setoran biasanya banyak. Ada yang satu guru itu 24, ada yang satu guru itu 12 orang. Belum lagi nanti ketambahan dari penerimaan setoran dari kelas 6. Jadi kita dibuat kelompok, satu guru itu bisa menerima setoran 6 anak sampai 7, 8 sekitar itu sepertinya. Ya, sekian dari Bu Almas. Jawab salam Bu Almas dengan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Dadah. Wahid isnaini salasah. Allahumma nawwir Di kitabika basari wa adliq bihi lisani washrah bihi sadri Wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Ya, mari kita mulai untuk kolom ketiga dari surat Al-Mulk. Sudah siap anak-anak? Yuk dijawab. Jawab ya. Sudah siap anak-anak? Yang kelas sudah siap anak-anak? Siap. Nah, ini Bu Guru bukan anak-anak ya. Pembelajaran secara virtual itu sangat mengesankan sekali. Sangat berbagai pengalaman dirasakan, yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya itu kita tidak tahu jadi tahu, dan itu memang kita dipaksa tahu. Jadi ya ada plus minusnya, tapi memang ketika pertamanya itu sangat susah sekali, tapi alhamdulillah kita bisa. Apa sih berat ya? Beban hidup. Keren atau teman. Ya, senang sekali ya membuat video ini, rekasa banget ya. Jadi ya untuk anak-anak yang kalian gurunya itu berjuang untuk membuat video dan lain sebagainya, kalian support dengan cara rajin belajar, karena membuat video itu nggak gampang. Nanti dalam pembuatannya salah-salah, dalam pembuatannya kita juga harus ada planning juga, kemudian nggak tahu nanti langsung benar atau enggak, dalam pengeditannya juga. Kemudian kita juga menerima tugas-tugas kalian, jadi kalian yang di rumah juga harus tetap semangat belajar, karena kita di sini juga semangat untuk berkarya untuk kalian semua. Ya. Wah, lagi tenang. Saya guru olahraga, tadi sudah mempraktekkan materi olahraga. Semoga anak-anak bisa menangkap materi dengan baik. Kita sudah bikin video yang banyak sekali gagal dan berkeringat pastinya. Semoga anak-anak bisa menonton dan paham serta bisa mempraktekkan apa yang telah kita ajarkan. Moga-moga kesehatan anak pun juga semakin baik dan materi juga ditangkap dengan baik. Iya, itu sebenarnya poinnya kalau kelas di luar kelas 6 sama kelas 1
itu lebih menghilangkan tingkat kesetresan anak. Untuk guru kami, waktu tanggap darurat 3 bulan pertama, kita buat shift penjadwalan. Karena waktu itu kita belum tahu posisi penyebaran COVID, sehingga kita buat aturan penjadwalan dari guru yang ada. Nah, setelah tanggap darurat 3 bulan, setelah tahun pelajaran baru ini dimulai, kita memasukkan seluruh guru dan karyawan dengan durasi jam kerja sekitar 3-4 jam atau maksimal jam 12 Bapak Ibu guru sudah diperkenankan untuk kembali ke rumahnya. Yang biasanya kalau Bapak Ibu guru ya pulang setengah 4, ini sekarang jam 12. Jadi sebenarnya konsep kerja guru memang 4 jam bisa jadi sekolah, tapi 20 jamnya itu ya di rumah melayani murid-murid ya, terutama dalam pembelajaran. Ya, saya pernah menerima setoran itu di jam malam, tapi memang kita buat 2 sesi pagi dengan sesi siang. Kenapa? Karena kita tahu untuk wali murid sendiri biasanya kan anak itu tidak dipegangi HP, apalagi kelas bawah. Mereka perlu pendampingan orang tua. Jadi kita buat 2 sesi pagi dan malam. Nah, walaupun sebenarnya untuk saya sendiri itu untuk malam itu mencari waktunya ya susah. Kebijakan untuk pembelajaran di tempat sekolah kami adalah yaitu pertama adalah pembelajaran daring. Itu secara online kita menggunakan Google Classroom, kemudian ditunjang dengan konten video pembelajaran, kuis interaktif, penyampaian materi dan penugasan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan komunikasi interface, kita menggunakan WA atau video call melalui WA dan juga menggunakan fasilitas seperti Zoom dan Google Meet. Adapun konsep yang kedua, kita menggunakan konsep luring. Luring itu di luar jaringan. Kita artinya tetap melayani bagi siswa atau wali santri yang keterbatasan kuota atau fasilitas HP atau internetnya terbatas, maka kita melayani luring. Jadi secara terjadwal wali santri bisa mengambil penugasan-penugasan di sekolah, kemudian dibawa pulang setelah pengerjaan-pengerjaan dan penugasan selesai, kemudian disetor kembali dan mengambil tugas yang baru. Itulah yang kita lakukan. Jadi daring berjalan melalui konsep Google Classroom, tapi luringnya juga berjalan. Kendalanya banyak untuk pembelajaran daring. Tidak semua anak itu megang HP, karena ada orang tuanya yang sudah bekerja, HP-nya dibuat bersama kakaknya atau mungkin adiknya. Jadi ini semuanya menjadi kendala bagi kami, tapi kami masih kesulitan untuk menyelesaikan kendala itu. Contohnya tidak adanya HP. Itu kita kesulit, bagaimana, apakah kita harus membelikan HP, kan tidak mungkin. Namun kalau kendalanya adalah kuota internet, sekolah dalam hal ini akan menanggung bagi siswa-siswanya yang ada kendala kuota. Jadi kalau tadi HP dibuat berdua, maka jamnya dia akan mengikuti setelah kakaknya gitu. Dan guru kami juga melayani di luar jam itu. Jadi ini kerja yang luar biasa bagi Bapak Ibu guru. Kadang belum bisa dihubungi, kenapa? Karena HP-nya masih dipakai kakak. Ya udah, nanti kamu malam, sampai seperti itu. Jadi bukan kerja yang tambah mudah, karena bahkan prakteknya Bapak Ibu guru itu menghubunginya satu persatu. Karena kendala lagi ketika mau di video call dalam bentuk kelompok, itu ada yang bisa internet, ada yang tidak. Maka mau tidak mau, karena itu tugas Bapak Ibu guru untuk menyapa, kemudian memantau, itu tetap dihubungi walaupun malam hari. Terus PPT-nya ditaruh di mana? Di laptop jenengan. Oh, Kak pakai pendik. Itu kayak pendik. Nanti gua Pak Kolis kan video toh. Jenengan yang itu membaca PPT-nya dari laptop. Koi Bisna kemarin jenengan tahu nggak Bisna pas video? Oh, jadi gini. Berbicara persoalan kendala itu luar biasa banyak. Pertama dari alat, jelas kami dari tim guru ini tidak semuanya memiliki HP yang bahasanya support. Kadang ada HP yang memorinya terbatas, untuk install aplikasi saja kadang nggak nyampe, akhirnya harus saling pinjam. Itu untuk alat. Adapun untuk yang lainnya, alat-alat dengan studio ya yang apa adanya, ini juga sebenarnya masih
masih kurang. Tapi ya memang inilah keadaannya, itu dari kendala alatnya saja, belum lagi kendala yang lain. Kadang guru ini sudah semangat luar biasa memberikan materi, membuat video seperti ini. Ada beberapa wali yang memang justru kadang kurang mensupport. Bahkan ada salah satu caption wali atau ungkapan wali yang membuat kami sangat sangat miris. Ketika suatu hari itu ada salah satu wali, sebenarnya saya tidak menyebutkan namanya, itu mengungkapkan, enak ya jadi guru di era pandemi seperti ini, orang tua bayar, orang tua yang ngajar, gurunya nggak ngapa-ngapain. Itu rasanya subhanallah ya. Guru ini juga manusia yang punya keluarga di rumah. Di era pandemi seperti ini, jujur saja kami sebagai guru ini waktu dengan keluarga justru habis. Di rumah kita mau nggak mau harus pegang HP, harus mantau tugas anak. Terkadang ada orang tua wali yang memang tidak bisa dihubungi di siang hari di jam kerja guru, mau tidak mau kita harus melakukan video call malam hari di saat kita harus berkumpul dengan keluarga. Dan ini menjadi contoh sendiri anak saya. Saya punya anak yang usia 3 tahun dan usia 3 bulan. Yang biasanya kalau pulang di hari-hari biasa, kalau pulang sekolah harus main berdua, sekarang sudah tidak bisa. Pulang sekolah masih harus editing video, masih harus ngirim tugas, mantau tugas, belum lagi video call, tahu-tahu anak sudah tidur. Jadi jam dengan keluarga itu luar biasa. Belum lagi yang kita memang dengan studio terbatas harus ngantri, kadang kita milih ngalah sore hari datang ke sini untuk tag video demi menyiapkan materi untuk anak. Oke. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap semangat Mas Fairel. Nah, semangat murojaah, semangat menghafalkan. Insya Allah besok ketemu lagi ya sama Pak Indra ya. Siap? Ya, hari ini kita cukupkan sekian. Banyak khilaf dari Pak Indra, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum. Iya. Kan ya, sip. Assalamualaikum. Terima kasih buat anak-anak semua, semangat hafalannya, semangat murojaah. Kita ketemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jaga kesehatan dan juga tetap semangat meskipun belajar di rumah, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman. Yang penting belajar harus tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sejauh pemantauan yang kami lakukan untuk PDR ini cukup efektif. Dasarnya apa? Karena kita membuat sebuah acuan standar yaitu Google Classroom. Nah, ini bisa kami kontrol tingkat partisipasi orang tua terhadap Google Classroom yang dibuat oleh guru kelasnya.
Karena di situ akan diisi guru kelas, guru bidang studi, guru Al-Qur'an, guru pendidikan agama, guru PJOK. Dan alhamdulillah untuk di sekolah kami bisa cukup efektif ya. Hanya kebutuhannya adalah anak-anak rindu dengan sekolahnya, rindu dengan teman-temannya gitu. Rindu dengan suasana di sekolah, itu problemnya. Dinas cukup tegas untuk melarang adanya tatap muka. Nah, bagi sekolah itu hanya menghadapi dilematis karena bisa jadi kebijakan dinas itu belum melihat seperti kebutuhan anak di rumah, ternyata orang tuanya sudah kerja, di rumah tinggal sama kakek neneknya atau kakeknya, di rumah hanya dengan kakaknya. Banyak anak-anak yang saat ini dalam tanda petik sebagian anak tidak terkontrol, hanya terpantau melalui daring, itu pun kalau ditunjang dengan fasilitas, kalau tidak juga ini lepas. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita pikirkan, konsep BDR ini apakah menguntungkan atau punya peluang resiko yang lain. Itu. Jadi kalau pemerintah hanya melihat pada satu sisi bahwa semuanya harus BDR, tapi sisi lain kebutuhan wali murid, kebutuhan murid tidak cukup dengan hanya BDR, karena tadi ada yang sudah harus kerja, orang tuanya di rumah sendirian, bahkan untuk mengoperasionalkan teknologi bagi yang kelas 1, 2 itu juga masih disamakan dengan pola pembelajaran di perguruan tinggi. Pak, kalau mahasiswa itu bahasanya meskipun harus manjat pohon, tapi kan mahasiswa sudah. Kalau anak-anaknya nggak ada kendala sinyal, HP-nya dibawa orang tua, nggak ada laptop, umpamanya kan kita jangan justru menjadikan BDR ini menjadi masalah. Untuk yang pengguna dana BOS kita mengacu pada instruksi kementerian, ya, instruksi pemerintah, bahwa dana BOS untuk masa tanggap darurat ini bisa dipakai untuk menunjang kebutuhan guru dalam pembelajaran daring atau untuk membantu pelaksanaan BDR oleh siswa. Maka selama ini BOS itu hanya kita fokuskan untuk melengkapi sarana-sarana yang dibutuhkan, baik sarana kesehatannya maupun sarana untuk pembuatan konten-konten daringnya. Sekaligus tadi kita juga mengcover jika memang ada siswa-siswa kami yang keterbatasan kuota. Untuk guru bentuknya fasilitas kuota dapat, kemudian fasilitas penunjang pembuatan video. Artinya karena di situ ada perangkat-perangkat yang harus disiapkan. Ya, jam kerja 3-4 jam itu dipakai guru, ada yang untuk interaktif, ada yang untuk merancang konten pembelajaran untuk besoknya, ada yang untuk evaluasi, ada yang untuk langsung video call itu. Jadi sudah terprogram. Artinya jam kerja guru yang 4 jam di sekolah itu tidak semua anak terlayani. Bahkan mungkin hanya 30%, 40%. Karena itu tadi faktor kadang nggak ada HP dibawa oleh orang tua. Oh, ada Pak yang ini. Yang otos titis itu ciri-cirinya terbentuk nanah pada rongga telinga. Nah, itu disebutkan aja ya, kita ulangi dari awal. Untuk alat-alat sendiri di sekolah ini kebetulan memang alhamdulillah ya, kalau kita berkaca beberapa sekolah yang mungkin masih ada yang kurang support alat perekaman video, alhamdulillah dari sini beberapa sudah ada ya, walaupun hanya sekedar audio mixer ataupun dari studio ini, ataupun untuk kameranya kita memang masih menggunakan kamera HP sendiri-sendiri. Jadi memang sekolah untungnya masih support lah, walaupun memang masih dengan keterbatasan yang ada. Jadi kita memang harus benar-benar bisa memanfaatkan alat-alat yang kita punya sesederhana mungkin, gitu kan. Walaupun memang jauh dari kata profesional, jauh. Tapi dengan seperti ini aja kami udah cukup puas lah, paling tidak sekolah memperhatikan kita, memberikan fasilitas walaupun hanya dengan alat-alat yang memang paling tidak menunjang, ya setidaknya kayak mikrofon biar suara terdengar lebih jelas ataupun yang lain. di semua orang tua, cuma orang tua itu kendalanya tidak mau tahu gitu. Ada beberapa aspirasi, pendapat, usul yang disampaikan ke kami agar sekolah bisa memberikan pelayanan tatap muka. Kemudian ada yang juga mengusulkan agar
bisa dilakukan kunjungan ke rumah. Ada yang mengendaki ya tatap muka dengan jumlah tertentu. Nah, namun semuanya itu pertama kami selesaikan dengan prinsip manajemen pengelolaan BDR dulu, karena kita mengacu pada kalau tidak daring ya pakai luring. Nah, untuk mengkombinasikan daring dan luring itu menggunakan kriteria tersendiri, karena tidak setiap wilayah itu aman untuk bisa dikunjungi, aman dari paparan COVID. Nah, usulan-usulan orang tua itu masih bisa kita kondisikan dengan melalui konsep kalau nggak daring juga luring. Tetapi mereka mengusulkan itu kita hargai, karena bagaimanapun itu pendapat, tetapi kita juga akan menyampaikan manajemen atau sistem yang kita pakai. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa sirru qawlakum awijharu bi. Apa yang kami alami di sekolah ini masih lebih mending karena sekolah mampu memberikan fasilitas yang ada. Tidak ada beberapa adanya studio ini sudah sangat membantu buat kami. Jadi kami tidak perlu harus membeli kain green screen ataupun yang lainnya. Nah, kalau dipikir-pikir, saya yakin sekali di sekolah-sekolah lain ini masih banyak sekali yang jauh dari kami. Itu bahkan kalau kita melihat berita itu ada beberapa sekolah yang entah dari faktor muridnya yang tidak punya HP atau dari sekolah yang memang fasilitasnya kurang memadai memaksakan harus guru berkunjung ke sana ke sini. Jadi apapun keadaannya, baik kami tetap bersyukur dengan adanya seperti ini, memaksa kita untuk lebih kreatif lagi, memaksa kita untuk berjuang lebih keras lagi, mendidik anak-anak untuk tetap mencapai target kita, yaitu menjadikan anak-anak generasi emas di tahun-tahun berikutnya. Harapannya pandemi segera selesai, dan harapan yang lain orang tua, sekolah, dan dari pihak manapun, ayo jangan menyerah, support terus pembelajaran ini. Agar apa? Jadi kita ini tidak bahasa Jawa ini tidak jomplang ketika sekolah sudah berusaha keras, akan tetapi dari rumah supportnya kurang. Ketika dari rumah supportnya sudah keras, tapi fasilitas dari sekolah juga kurang memadai. Maka ayo semuanya tetap semangat, jalani pembelajaran ini dengan baik, kita kerjasama dengan baik dengan tujuan agar kita bisa mencapai keinginan menciptakan anak-anak yang nantinya memang bisa membanggakan kita semuanya. Kita menyadari bahwa semua ilmu itu kita bisa dapat dengan media literasi, kita dengan membaca, ya tentunya segala wawasan yang harus kita dapat itu kita bisa ambil dari literasi itu. Dan tentunya anak-anak, ya dari segi anak-anak itu sangat dianjurkan sekali literasi sejak dini, ya karena pembiasaan. Kami mengajak bahwa kepada Bapak Ibu guru, apa yang kita lakukan ini sebenarnya tugas tanggung jawab kita sebagai guru. Namun dengan keterbatasan yang ada karena situasi pandemi ini, maka kita harus melakukan sesuatu yang ekstra lebih. Itu semata-mata agar kita bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Nah, untuk orang tua sebenarnya kita hanya berharap bahwa kita punya persepsi pemikiran yang sama untuk menghadapi pandemi ini. Ini kuncinya di situ. Bukan berarti terus kemudian sekolah ini mengambil kesempatan, enak ya sekolah dengan ini nggak ada murid, bukan itu. Tetapi ini memang karena pandemi, wabah ini cukup bahaya. Jika terjadi paparan, maka ini kita atur sedemikian rupa agar orang tua bisa mengerti, ya mengerti menempatkan perannya di rumah untuk bisa dioptimalkan di dalam memberikan pendidikan juga ke anak-anak. Hal yang sangat berkesan
bagi saya itu adalah memindah ya konsep pembelajaran tatap muka menjadi daring. Ini 180 derajat berbeda. Kami harus memulai dari hal yang baru, yang mau mengenal perangkat-perangkat pembelajaran virtual baru. Kemudian kita harus melengkapi dengan skill-skill kemampuan baru untuk mengedit video, mengelola Google Classroom, mengambil tag video, membuat storyline pembelajaran, membuat rangkuman materi esensial, membuat RPP daringnya, kemudian melakukan evaluasinya. Semuanya tidak mudah, dan ini secara administratif tanggung jawab kami memang. Bahkan di luar itu kami masih harus melayani di luar jam-jam yang di sekolah. Jadi ini sebuah tuntutan yang menurut saya sangat kaget. Saya kaget, ini gimana, yang biasanya cukup dengan kita jadwal, kemudian ada tatap muka, semuanya sudah tersistem dari tahun ke tahun, tapi ini harus berpindah total ke dunia virtual, ke maya ini. Ini luar biasa menurut saya satu hal yang sangat mengejutkan bagi saya untuk bagaimana mengelola sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi daring. Ini sebenarnya satu bukti bahwa literasi digital masyarakat kita, guru kita, masih kategori rendah. Dan ini menjadi tuntutan kita harus meningkatkan budaya literasi digital kita. Jadi dengan adanya pandemi, sisi positifnya adalah mendorong percepatan literasi digital kita. Banyak orang tua yang gagal dalam memanfaatkan teknologi. Ya, sejauh ini terjebak pada konsumerisme, mungkin hanya mengkonsumsi YouTube-nya atau yang lain. Padahal itu kalau kita kemas, kita kelola, kita manajemeni, banyak hal yang positif dari pembelajaran daring. Bisa nantinya ini bisa menopang, menguatkan pendidikan sebenarnya. Kami berharap pandemi segera berakhir, tapi kami berharap ini menjadi hikmah terbesar dan termahal bagi guru, bagi masyarakat, bagi peserta didik, bahwa kita harus meningkatkan literasi digital kita untuk meningkatkan pengetahuan abad 21 kita, agar kita bisa lebih cepat menyongsong perubahan-perubahan di era 4.0 ini, sehingga anak-anak tidak menjadi korban dari adanya perubahan zaman, tapi anak-anak menjadi generasi yang siap nanti untuk melanjutkan tongkat estafet perbaikan dan perjuangan-perjuangan di membawa nama baik Indonesia. Komen serta bunyikan loncengnya. Oke. Oke. Alhamdulillah, kita lanjutin. Hal yang utama dan yang terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah ini adalah kita membangun komunikasi kepada wali murid dan murid, sekaligus kita melakukan yang disebut dengan salam sapanya itu untuk mengkondisikan psikologis anak-anak, karena kondisi ini adalah kondisi yang tidak lazimnya, sehingga anak-anak kadang ada kejenuhan di rumah, kebosanan. Maka program kami di awal itu untuk memberikan sapaan, kedekatan emosional, mengenal guru yang barunya, karena ada yang perpindahan jenjang kelas, dia harus ganti guru dan lain sebagainya. Maka ini yang kita bangun adalah untuk membangun interaksi dan komunikasi akan terjalin suasana keakraban, meskipun ini dilakukan dalam jarak jauh. Nah, untuk target kurikulum sendiri kita tidak mematok capaian 100% ya. Jadi kita menurunkan dari 70%, 50% dari kurikulum yang kita programkan, karena memang situasinya yang belum memungkinkan.